Amanat apel oleh Inspektur Apel, pasukan diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bos, Mas. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Kanvidia MBCNU Kecamatan Tampasari, serta rekan saya juga di Kecamatan Ketua Cabang Muhammadiyah Kecamatan Tampasari, Ketua MUI, Ketua FKPK Kecamatan Tampasari, Ketua Forkom LPMK Kota Surabaya, ini sahabat kita semua, Abah Haji Unsi, ya, jauh-jauh dari Wonosobo ke sini. Juga Ketua RW, para takmir masjid, serta sahabat-sahabat semua mungkin yang belum saya sebutkan satu persatu di sini, serta yang saya banggakan teman-teman dari Ansor, dari Banter, dari IPNU, IPPNU, ya, dengan Tagar Nusa yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini atas ridhonya kita semua masih diberi kesehatan sehingga bisa hadir di tempat ini, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan tugas yang akan kita kerjakan setelah kegiatan ini. Teman-teman sekalian, kayaknya semua sepakat ya, semua sepakat, siapapun manusia di dunia ini semua sepakat bahwa yang namanya virus corona yang kita sebut dengan COVID-19 itu kita berharap segera hilang dari bumi ini. Amin. Semua sepakat saat ini, karena penyebarannya yang sudah sangat meluas, dan kalau bicara di dunia sudah ratusan orang, sudah ribuan orang meninggal. Ya, di Indonesia yang positif, jadi yang positif kena virus COVID-19 itu sudah ribuan juga, sudah 1.000 lebih, 1.800 kalau tidak salah. Di Surabaya itu kalau tidak salah data terakhir 77 orang, di mana di Surabaya ada 6 orang yang sudah meninggal, ya, 6 orang yang sudah meninggal gara-gara COVID. Nah, jadi kita nggak bisa bayangkan kalau kita tidak berbuat untuk melakukan pencegahan, berarti nanti ke depan ini semakin banyak orang yang kena atau tertular COVID-19, ya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama melakukan serempak. Jadi melawan virus corona ini harus dilakukan secara bersama-sama, harus dilakukan secara masif. Ya, pemerintah Kota Surabaya sudah sejak diberlakukan darurat corona, ya, kalau tidak salah tanggal 8 Maret bulan yang lalu, itu sudah Indonesia sudah mengumumkan bahwa kita ini darurat corona. Oleh karena kita melakukan langkah-langkah. Nah, selain kita melindungi diri kita, jadi kita melakukan gerakan-gerakan defense bertahan, ya, defense bertahan. Kita harus efek kepada virus corona itu. Nah, defense defense bertahan yang diminta oleh pemerintah adalah, untuk pencegahannya adalah kita harus rajin-rajin cuci tangan. Itu defense bertahan kita. Kita melindungi diri kita. Kita harus melindungi diri kita.
Jadi harus banyak rajin cuci tangan. Sudah, warga semua diliburkan. Yang kerja disuruh kerja di rumah, yang sekolah disuruh libur, yang kuliah disuruh libur. Artinya apa? Lebih baik tinggal di rumah untuk kita menghentikan penyebaran virus yang semakin meluas. Ya, sudah itu kita diminta juga ya untuk, karena apa, virus ini dia tuh adanya di telapak, sehingga kita sering cuci tangan dan kita diminta untuk tidak perlu lagi untuk bersalam-salaman berjabatan tangan. Itu salah satu protokol pencegahannya. Jadi ayo kita membiasakan diri, ayo jangan membiasakan diri untuk berjabatan tangan. Sekarang kalau jabatan tangan kita biasanya seperti ini. Sekarang mungkin kita pakai gaya Arab. Kalau Arab, assalamualaikum. Itu Arab, biasa di Arab. Atau Jepang. Gitu. Ada apa, Korea, namaste izin hanya. Seperti itu. Nah itu artinya tidak bersentuhan. Ya, karena virus kita tidak tahu. Kadang-kadang kita merasa sehat. Ya, kita merasa sehat. Kayak saya contohnya ini. Saya belum tentu ini tidak saya belum tentu negatif, belum tentu. Karena apa? Saya sering keluar. Jadi bisa saya ini positif, cuma saya imunnya masih bagus, imun saya masih bagus, ya masih kuat saya, sehingga saya mungkin tidak flu, tidak berat dan sebagainya. Tapi bisa saja positif, ada virus di dalam diri saya, sehingga kita memang biasakan diri untuk, bukan berarti ketika kita tidak mau salaman sama seseorang, bukan berarti kita menghina orang tersebut, bukan. Kita menganggap orang itu yang virus, bukan. Tapi kita menganggap bahwa kita ini virus. Jadi mendingan saya yang tidak mau bersalaman dengan Anda, seperti itu. Kita berpikir begitu. Jadi salah satunya itu, jangan berjabat tangan dengan jangan bersalaman dengan berjabatan tangan. Sudah itu kemana-mana, ya kemana-mana ini melindungi diri, ya pencegahan, melindungi diri. Kemana-mana kita gunakan masker. Ya, kemana-mana sebaiknya kita menggunakan masker. Itu untuk melindungi diri. Jadi gini, virus itu dia lebih, ketika dia itu lebih mudah masuk ke, dia ada di sini, sehingga kita disuruh cuci tangan. Terus kalau kita sering garuk-garuk mata, itu masuk ke lewat mata virusnya, atau ke hidung gatal, kita lewat hidung, ya lewat hidung dia, sehingga lewat hidung. Jadi kita disuruh pakai masker biar kalau ada virus itu lewat udara, tidak masuk lewat hidung, dia tersaring di masker, seperti itu. Jadi karena ini virusnya sudah sangat meluas, ya kita diminta untuk semua gerakannya sama. Jadi harus sama semua. Jadi tadi tinggal di rumah, saling cuci tangan pakai sabun, pakai masker dan sebagainya. Dan ketiga, kita harus jaga imun kita. Imun. Tapi katakan bisa saja kita ini positif, tapi karena imun kita bagus, sehingga kita tidak sakit. Jadi kita harus jaga imun kita. Imun kita ya harus makan yang bergizi, vitamin C, vitamin E itu yang disarankan. Jadi banyak makan makanan yang ada vitamin C-nya, banyak makan makanan yang ada vitamin E. Dan yang juga jangan lupa tidur yang cukup. Ya, juga kita diminta untuk menambah kekebalan kita harus sering dapat sinar matahari. Ya, sinar matahari yang bagus. Ada yang bilang jam 9 ke bawah, ada yang bilang jam 10 sampai jam 11. Yang penting intinya kita harus dapat matahari. Ya, tiap hari dimanfaatkan untuk kita menerima sinar matahari, seperti itu. Dan yang mungkin terakhir, kita ya tetap berdoa bermunajat agar virus itu bisa hilang dari muka bumi ini. Itu untuk melindungi diri, ya. Artinya kita defense. Nah, ada juga yang harus kita jangan defense saja, diam aja melindungi diri. Kita harus nyerang itu virus. Nah, nyerang ini yang nanti kalian akan lakukan. Kalian akan ke tempat-tempat, kalian akan bunuh dengan cairan disinfektan. Kita harus attack kepada virus itu. Kita harus serang dia. Ya, nah virus ini sukanya di tempat-tempat yang benda mati. Suka lama di situ dia. Apalagi yang namanya logam. Logam itu suka bertahan lama dia, bisa 8 jam di logam. Ya, jadi sekarang ini saya nggak mau pakai jam. Mana-mana sudah nggak pakai jam, nggak pakai cincin. Saya bilang karena itu kita kalau udah pakai jam, kita ketika pulang di rumah harusnya jam itu harus disterilkan. Ya, jadi saya sudah nggak mau pakai jam mana-mana. Jadi kalau nanti semprot ke tempat itu, lihat yang logam-logam itu harus disemprot. Ya, yang logam-logam. Tapi semua benda mati itu tempatnya punya virus. Tapi yang paling lama adalah di logam. Ya, karena itu kita sudah melindungi diri kita semua. Kita harus serang dengan
semprotan ini. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan dengan gerakan-gerakan masif seperti ini, ya, jadi gerakan masif itu sudah kita lakukan dari pertama Maret itu ketika semua warga semua ini kita minta bantu untuk saling nyemprot seluruh Surabaya semprot. Nah, termasuk nanti kegiatan dari sahabat-sahabat semua ini untuk semprot adalah bagian daripada kita harus melakukan serangan kepada virus tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kita lakukan kemarin-kemarin, dan apa yang akan kita lakukan ke depan, mudah-mudahan bisa segera menghentikan, bisa menghilangkan virus COVID-19 ini dari bumi Surabaya khususnya dan bumi Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Nah, terakhir tadi saya baca, mudah-mudahan ini benar apa tidak, tapi ini prediksi manusia bahwa dimungkinkan. Jadi ini ada prediksi dari UI dan UGM. Ini dimungkinkan. Jadi nanti sampai positif itu mencapai angka 6.000, 7.000 itu dia mulai turun. Ini prediksi dan akan mudah-mudahan seperti Wuhan sudah turun, sudah mulai jarang yang positif, itu sekitar 29 Mei ke atas. Itu prediksi, itu analisis dari pakar-pakar, tapi semua adalah Allah yang menentukan. Ya, Allah yang menentukan. Tapi mudah-mudahan doa kita, mudah-mudahan prediksinya itu benar. Kita berharap, kita berdoa seperti itu juga sehingga virus ini bisa hilang dari bumi Indonesia, bumi Surabaya. Baik, itu aja bisa saya sampaikan. Selamat bertugas teman-teman. Saya juga titip ketika semprot teman-teman, nah seperti itu ya, minimal seperti itu ya, yang semprot harus menggunakan alat pelindung diri ya, alat pelindung diri yang seperti itu. Jadi yang paling inti adalah masker dan kalau di masjid ya, masjid kalau bisa lapisi kosek juga nggak apa-apa di kakinya. Kalau kita di ini kita menyarankan untuk pakai sepatu karet. Jadi masker, sepatu karet itu yang alat pelindung diri yang paling utama. Juga kalau perlu ada kacamata, lebih baik kacamata. Jadi teman-teman yang semprot, petugas semprot, saya berharap nanti tetap menggunakan APD, alat pelindung diri yang standar, yang sederhana mungkin, tapi yang penting kita bisa melindungi ini. Karena yang semprot itu dia keliling, dia mencium, karena ada bahan kimia walaupun tidak berbahaya, tapi karena berdekatan terus, ya tetap harus ada melindungi diri. Ya, saja mungkin dari saya. Selamat bertugas, selamat bekerja. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tercatat sebagai amal ibadah yang menjadi pahala buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang dapat disiapkan. Arahan oleh Ketua Tanfidiyah MWJNU Kecamatan Tambak Sari. Kri, mikir kok lu. Kok jelek ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala ma ba'du. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini kabar episode yang terhormat, yang kami muliakan dan ucapkan terima kasih kami ucapkan pertama kepada Bapak Camat yang sudah hadir pada acara kita pada pagi hari ini. Beliau ini orang yang paling sibuk sekarang untuk ngurusin keluarganya agar sehat dan terbebas dari COVID-19. Terima kasih juga hadirnya kepada Pak Kapolres Tambak Sari, beliau yang juga yang sangat peduli kepada masyarakatnya, sehingga beliau hadir di tengah-tengah kita.
kepada sahabat saya, kakang saya, Ketua Muhammadiyah, Bapak Edi Purnomo, Ketua Muhammadiyah Tambak Sari, yang mana beliau juga berkenan hadir pada acara kita. Ini dalam rangka kami laksanakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang berikutnya dari teman-teman FKPD Kecamatan Tambak Sari yang juga berkenan hadir pada acara kita pada pagi hari ini. Yang terhormat Ketua LPMK Bapak Ustaz Fauzi yang juga berkenan hadir, jauh-jauh dari Wonosobo, beliau ini Ketua LPMK Kota Surabaya. Dan yang terhormat kepada semua Ketua MUI Kecamatan Tambak Sari, Bapak Yai apa namanya, lupa, Bapak Muhammad Jabar. Maaf grogi saya karena banyak yang Pak Jabar. saya, jadi saya grogi sehingga Bapak Jabar saya lupa. Gua terus terkenal lah, saya mendadak kali. Masya Allah. Kepada Koramil dan jajaran MBCN itu Kecamatan Tambak Sari sudah tadi. Ketua dan seluruh jajarannya IPNU, IPPNU, Ansor, Paganusa, dan semua yang hadir tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan yang paling utama, kami sangat berterima kasih dan yang saya muliakan kepada seluruh relawan COVID-19 ini yang siap menjadi garda terdepan nanti untuk berusaha untuk membasmi daripada COVID-19. Kami dari MBCNU sangat senang dan terima kasih kepada semua terkait. Kami pengurus MBCNU tidak ada apa-apanya apabila tidak didukung oleh panjenengan semuanya, oleh Bapak Camat, Bapak Polisi, Bapak Polsek, dan semua jajarannya, dari penom-penom NU, pengurus MBCNU dan semua ranting. Tanpa itu semua kami tidak ada apa-apanya. Pertama kali terima kasih kepada para donatur yang mana telah sangat peduli kepada kegiatan kita. Alhamdulillah, kami minta informasi dari Pak Bendara, ada berapa yang masuk? Masya Allah luar biasa, ada 6 juta Pak yang didonasikan kepada acara ini. Ada yang nyumbang uang, ada yang nyumbang ini apa namanya, masker, ada yang nyumbang sarapannya, ada yang nyumbang nasi guna makan siangnya, ada yang nyumbang obatnya, alatnya, ada yang nyumbang air minumnya. Masya Allah, serius saya, ini demi kalau kita mau bersatu, saling terkait, saling menguatkan, tidak saling menjadi dalam saat sewadah ini, kita wajib bersatu untuk meredam murka Allah ini. Karena COVID-19 ini jangan dicaci maki, karena ditugaskan oleh Allah untuk menyerang manusia sebagai ujian bagi manusia. Satu-satunya jalan kita tidak membenci penyakit itu, tetapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memberikan bahaya kepada penyakit itu. La yadurul bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa samiul alim. Bismillah, dengan nama Allah, la yadurru, tidak akan membahayakan, ma'asmi, dengan menyebut namanya, syai'un fil ardi, sesuatu yang apa ada di bumi dan ada di langit, wa wasamilah, dan dialah Allah yang maha mengetahui, maha mengetahui. Jadi kita tidak punya kemampuan apa-apa, baik semprotan secanggih apapun, dana yang kita berikan didonasi kepada untuk acara ini. Tapi kalau Allah tidak berkenan untuk memberantas penyakit itu, maka penyakit itu akan segera menular. Tetapi kehadiran kita pada hari ini, pada pagi hari ini, kita mengetuk langit, kita minta kepada Allah SWT. Tidak usah nunggu Maret, April atau Mei. Penyakit itu mulai sekarang juga mudah-mudahan Allah SWT akan menghilangkan semua penyakit itu dari bumi Indonesia. Oh, kita harus betul-betul minta kepada Allah, jangan guyonan. Ini penyakit nggak main-main. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Camat itu tidak main-main.
betul, jangan harus nurut apa dengan Pak Camat. Ya, jadi kita ini tidak mampu apa-apa. Dan agama ini menganjurkan kepada kita untuk berusaha menjaganya. Tapi kita jangan lupa, jangan jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membuat penyakit itu Allah. Kita dekati Allah yang menciptakan penyakit itu dengan cara yang sama dengan itu, kita zikir, kita minta, kita istighatsah kepada Allah, insya Allah akan menghilangkan semua penyakit-penyakit yang ada di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, khususnya di Surabaya, khususnya di Tambak Sari. Mudah-mudahan warganya sehat semuanya. Kita husnuzon kepada Allah. Mudah-mudahan di diri kita tidak ada satupun penyakit yang menghina kepada diri kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini yang saya sampaikan, saya minta kerjasamanya dari kakang saya, Mas Edi Purnomo, kerjasamanya yang baik, ya, kepada nanti itu akan bersama dengan panjenengan memberantas ini dengan FKPI, ya. Nanti akan beliau punya masa. Pak Camat, mohon maaf, dia akan mengirim jenengan obatnya. Pak Polsek, maka meminta jaminan keamanan untuk warga kami, dan LPMK untuk selalu koordinasi dengan warga-warga, khususnya dari warga Muslim di seluruh Surabaya, karena panjenengan yang punya kewenangan. Yang terakhir, marilah Satgas yang bertugas mohon bersabar nih, dengan ikhlas dan sambil berdoa. Ketika nyemprot sambil berdoa. Kita harus menutup